Saat ini, strategi berekonominya adalah membatasi gerak peredaran uang. Tidak heran, karena itu memang strateginya old money. Fakta saat ini uang beredar hanya 48% dari GDP nasional. Kemudian, pertumbuhan pinjaman perbankan hampir tidak tumbuh. Padahal, salah satu indikasi untuk tumbuh ekonomi sebuah negara adalah pertumbuhan pinjaman perbankan di sektor industri di atas 10% per tahunnya dibanding tahun yang lalu. Strategi TINA adalah membanjiri pasar dengan uang segar baru, yaitu uang di bank deposito nasabah digelontorkan keluar ke sektor real. Itu strategi pertama yang sudah kita jelaskan. Ada strategi berikutnya untuk membanjiri uang ke Indonesia, yaitu dalam 100 hari pertama Newman menjabat presiden adalah memanggil para naga-naga yang telah lama berbisnis di Indonesia. Minimum 9 naga hadir di istana. Di istana dipasang kamera dari seluruh media elektronik termasuk live YouTube dan media sosial lainnya. Ketika mereka hadir dalam meja pertemuan, maka siaran langsung dimulai. Presiden akan mengatakan, Pak A, menurut data di kantong saya, Anda dan keluarga yang telah 50 tahun membangun bisnis di Indonesia memiliki uang tunai di negara lain lebih dari 10 billion dolar atau 150 triliun rupiah. Kapan uang itu balik ke Indonesia? Maka si A mengatakan, 24 bulan lagi Pak. Maka Presiden akan mengambil pasportnya dan berkata, tak pinjem pasportmu 2 tahun ya, sampai uangmu masuk balik ke Indonesia. Oke, Pak F, berapa lama uangmu dan keluargamu yang di luar negeri itu akan masuk balik disimpan di Indonesia? Maka F menjawab, wah belum tahu Pak, harus saya hitung dulu. Maka Presiden akan mengatakan, baiklah kalau begitu kita pinjem pasportnya ya. Juga kita belum tahu berapa lama paspor ini kita pinjemnya. Pak B, berapa lama aset tunaimu yang di luar negeri akan balik ke Indonesia? Pak B menjawab, 1 tahun. Baik, 1 tahun pasportmu tak pinjem ya. Kalau mau berobat ke luar negeri, ngapunten loh ya, Anda belum bisa dulu. Berobat di tanah air aja dulu. Atau mau kunjungi anak, saudara, mau tinggal atau jalan-jalan wisata ke luar negeri, belum bisa dulu. Jadi wisatanya di dalam negeri aja, sampai uang di luar negeri balik dulu ke tanah air, nggih. Janji suci kalian ini disaksikan seluruh rakyat Indonesia loh. Anda ini pahlawan ekonomi kalau balikin uang tersebut ke tanah air yang akan membantu ekonomi dalam negeri. Kita putar cepat bersama. Mau kan jadi pahlawan bangsa? Ini masa kalian berkontribusi ke negara tercinta loh. Sahabat, dari 11.000 triliun yang ada di kantong, pasti dengan strategi ini minimum separuhnya balik masuk ke Indonesia dalam setahun ke depan. Sulit mereka para naga nggak keluar negeri karena berobat itu di masa tuanya. Mereka juga berpenyakit kok, nyaman dengan dokter luar negeri. Juga sulit mereka tidak mengunjungi dan melihat simpenan-simpenan tanda petik ya, simpenan mereka yang banyak itu. Makanya jangan pilih Mardigu jadi presiden. Kalau Bosman Mardigu jadi presiden, maka dalam 100 hari kerja pertamanya apa yang akan dilakukan? Dalam ilmu MMT, Modern Monetary Theory, maka ada yang namanya TINA, There is no alternative. Apa arti TINA sederhananya? Pemerintah akan membuat peraturan sehingga orang tidak punya pilihan kecuali mengikuti apa yang pemerintah arahkan. Misalnya, ada 5.500 triliun uang nasabah di bank di Indonesia. Katakan 50%-nya adalah uang yang didepositokan oleh nasabahnya. Uang itu memperoleh bunga deposito sekitar 5% setahun. Jadi, kalau ada seseorang punya uang 100 miliar rupiah pada depositonya, maka dia akan memperoleh bunga sekitar 5 miliar setahun. Lumayan, duduk-duduk nggak ngapa-ngapain menikmati hidup. Kalau punya 1 triliun bahkan dapat 50 miliar per tahunnya, bunganya didapat olehnya. Maka dalam MMT buat peraturan yang namanya TINA, yaitu tidak ada pilihan lain seperti bunga deposito sekarang 0%. Kalau bunga deposito 0%, maka deposan kepalanya pecah semuanya. Yang tadinya duduk-duduk enak dapat 5 miliar setahun, tahu-tahu dapatnya 0, maka uang tersebut bakal ditariknya keluar. Maka pilihannya, kalau dia kirim ke luar negeri tanpa underlying transaction atau tidak ada transaksi, hanya pindahin uang, dia akan kena pasal flight capital, penjara 5 tahun. Keluar uang dari Indonesia harus ada masuknya atau transaksinya, misalnya beli alat produksi atau apapun yang bermanfaat. Kalau mau deposito di luar negeri, tukar mata uang asing, flight capital, penjara 5 tahun. Apa yang terjadi kalau TINA diterbitkan regulasinya? Sementara
Sementara dari 5.500 triliun, setengahnya adalah deposito yang tidak berbunga. Maka uang tersebut mendadak bisa keluar dari bank dan masuk ke sektor real. Jadi pabrik, jadi hotel, jadi kafe, invest di UKM, dan uang yang 2.000 triliun rupiah itu atau sama dengan APBN mengalir deras ke sektor ekonomi produktif. Ekonomi Indonesia dalam semalam akan berputar. Makanya jangan pilih Bosman jadi presiden. COVID ini pandemi biasa atau war tool atau senjata perang? Hal ini merupakan pertanyaan mendasar sehingga jawaban dari pertanyaan tersebut sesungguhnya tercermin dengan tindakan apa yang diambil oleh para pejabat saat ini. Lalu kita bertanya lagi, apa yang terjadi ketika vaksin sudah mencapai 70% populasi yang seharusnya sudah tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Lalu muncul mutasi strain virus baru lagi. Berdasarkan data kecepatan melakukan vaksinasi COVID Indonesia sudah cepat di tengah gelombang terpaparnya juga tinggi seperti saat ini. Sehingga yang tadinya 250.000 vaksin per hari, Indonesia itu sesungguhnya bisa mencapai herd imunitas dalam 3 tahunan lagi dari sekarang. Saat ini dipercepat berdasarkan informasi bisa 1 juta suntik vaksin per hari. Walau data ini masih diragukan karena kalau satu tenaga kesehatan menyuntik 100 orang per hari maka ada 10.000 nakes yang bekerja. Namun kita anggap informasi ini benar dulu deh. Maka dalam 1,5 tahun lagi atau akhir tahun 2022 herd imunitas tercapai maka kita menang melawan COVID. Pertanyaan liar, apa yang terjadi kalau mutasi lain lagi datang? Lalu kita kejar-kejaran deh dengan vaksin jenis baru lagi. Kalau saat ini kita anggap serangan gelombang kedua, apa yang terjadi kalau ada strain jenis baru yang mungkin bisa membuat gelombang ketiga di tahun depan? Melihat cara penanganan pemerintah atas COVID yang merupakan virus import dan PCR antigen juga produk import kebanyakan dan masker juga terbanyak barang import, bahkan disuruh 2 lapis lagi sekarang. Lalu vaksin juga produk import. Ini kita tidak boleh berlama-lama seperti ini. Apa nggak kita balik aja sebaiknya? Inilah masa di mana produk lokal, misalnya masker, harusnya merupakan 90% masker yang beredar di Indonesia saat ini adalah buatan lokal. Antigen tes lokalnya harus 100%. Vaksin lokal harus 50%. Atau obat peningkat imunitas yang lokal harus digenjot. Agar kalau virus mutan lagi, kita nggak terus bergantung impor yang akan membuat ekonomi negara digerogoti uang keluar atau flight capital. Sudah cara bernegaranya membatasi uang beredar menjadi tipis di tanah air, uang tadi ditarik keluar dengan berbagai kebutuhan impor dan tunai di tanah air harus hidup dengan pinjaman dolar asing dan yuan. Rupiah kok jadi nggak berdaulat ya? Pastinya karena kebijakannya terlalu impor. Walau bisa terlihat benar karena semuanya dalam keadaan darurat, tapi kalau bernegaranya daruratnya berkepanjangan seperti ini, sebenarnya bisa nggak masuk kategori salah kelola atau mismanagement bernegaranya. Lebaran tahun 2020 nih ya, kita nggak boleh mudik, pulang kampung, mudik apalah itu. Lalu tahun 2021 berlaku lagi, nggak boleh mudik lagi. Oke lah, kita manut, 2 kali ya kita manut. Walau ada beberapa orang nggak tahan melakukan pulang kampung yang katanya mereka lah penyebab meledaknya gelombang kedua paparan COVID sekarang. Oke lah, argumen ini diterima. Tetapi kalau tahun depan 2022 masih lagi, ini namanya nggak bisa kelola. Setuju nggak kalau hal ini kita sematkan? Nggak bisa kelola negara karena 3 kali berturut-turut kita nggak pulang kampung. Kembali ke pertanyaan awal. Kita bisa simpulkan dari pertanyaan pertama oleh pemerintah saat ini, COVID adalah pandemi biasa, bukan war tool atau senjata perang biologi. Menjawab pertanyaan kedua, kalau ada strain baru, maka sepertinya ya ikut aja atas apa yang akan terjadi nanti. Kumaha engke, tak ada antisipasinya, yang ada hanyalah mudah-mudahan nggak ada mutasi lagi. Kalau terjadi berlawanan, ini senjata biologi dan strain baru, mutasi baru lagi yang membuat harus vaksin baru lagi. Kita tergopoh-gopoh lagi. Solusinya pasti tinggal bangun narasi, bayar pasukan buzzer, dan pasukan buzzer bekerja keras lagi. Nah, di posisi begini kasihan mereka yang mau jadi presiden tahun 2024 sementara mereka dalam posisi menjabat yang ternyata salah semua pengelolaan pandemi dan ekonominya. Pasti kena imbas negatifnya mereka karena mereka juga bagian dari ketidaktepatan kelola pemerintah pusat dan daerah. Karena yang digadang-gadang tahun 2024 kebanyakan pejabat incumbent. Di sini enaknya jadi yang bukan pejabat tetapi selalu memberikan solusi. Bahkan bukan hanya solusi, tapi saran yang dikerjakan walau dengan skala tanpa fasilitas. Bisa jadi kuda hitam nggak di tahun 2024 kira-kira dia itu? Tapi mudah-mudahan prediksi ini salah. Ekonomi membaik, COVID teratasi tahun ini. Amin. Cuman takut aja prediksi ini benar. Masa tinggal Bosman tahun 2024? Ya nggak mungkin toh. Harusnya bisa 3 kali menjabat. Dukung!